Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya David Jaya Reva. Saya dari grup KA20C dengan NIM 20330034. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan tahunan atau yang disingkat SPT sebagai berikut. Di sini saya sudah buat soalnya supaya kita bisa mengerjakannya. Ini ya, tak atur dia. Nah, Tuan Alexander bekerja di PT Properti sejak tahun 2013 dan menikah anak 1. Alexander telah memiliki NPWP pribadi dengan nomor NPWP 12/771/897/7678233 sehingga diwajibkan untuk mengisi SPT tahunan. Data penghasilan Alexander selama tahun 2013 adalah sebagai berikut. Gaji pokok sebesar 8 juta, tunjangan makan dan transport 500.000. Selain itu, PT Properti mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek. Besarnya premi yang dibayarkan ke PT Jam Sostek adalah sebagai berikut. JKK sebesar atau jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,3%, premi jaminan kematian JKM sebesar 3,2%. Informasi tambahannya, perusahaan PPA 21 yang terutang atas penghasilan Alexander ditanggung oleh perusahaan. Selama tahun 2013, Alexander tidak memperoleh penghasilan lainnya. Pada akhir tahun 2013, harta yang dimiliki oleh Alexander berupa motor secara kredit pada tahun 2010 dengan harga sebesar 12 juta. Pada tahun 2013, Alexander telah menerima hadiah penghargaan sebesar 60 juta. Pada tahun 2013, Alexander menerima pembagian warisan sebesar 25 juta. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita langsung ke lembar halaman SPT-nya. Ini dia. Lembar halamannya. Nah, yang pertama ini adalah lembar SPT tahunan yang induknya. Ini lampiran satunya dan ini lampiran yang keduanya. Oke. Sebelum langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu mengisi SPT lampiran yang pertama. Nah, ini dia ya. Langsung saja tadi di soal NPWP-nya ini ya. 1271897678233. Nah, sudah saya langsung isi. Kemudian nama wajib pajaknya tadi Alexander. Kemudian di bagian A-nya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, tadi di soal di informasi tambahan ada tidak bunga royalti sewa penghargaan dan hadiah. Penghargaan hadiah tadi ada pada tahun 2013 Alex telah menerima hadiah penghargaan sebesar 60 juta.
Nah, kita buat di sini 60 juta. Kemudian di soal, pada tahun 2013 Alex menerima pembagian warisan sebesar 12 hadiah tadi 60 juta ya. 60 ini dia 60 juta. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta ini dia. Pada akhir tahun 2013, harta yang dimiliki oleh Alexander berupa motor secara kredit pada tahun 2010 dengan harga sebesar 12 juta. Kita buat di sini, otomatis nanti totalnya 72 juta. Kemudian di bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena di soal kita tadi ada, pada tahun 2013 Alex menerima pembagian warisan sebesar 25 juta. Kita buat di bagian warisannya langsung 25 juta. Nah, otomatis totalnya 25 juta. Kemudian di bagian C-nya daftar pemotongan. Ini tidak ada tadi ya di soal kita. Kemudian kita ke lembar SPT kedua, lampiran kedua. Seperti tadi, NPWP-nya copy saja biar cepat. Nama wajib pajak tetap Alexander. Dan bagian A-nya penghasilan yang dikenakan PP final atau bersifat final. Tidak ada ya. Kita ke bagian B. Pada harta pada akhir tahun. Nah, jika misal ini kita isi jika kita mempunyai rumah, kendaraan, kita buat tahun perolehannya, harga perolehan, dan ini. Kemudian bagian C, kewajiban utang pada akhir tahun tidak ada. Daftar susunan anggota keluarga, karena tadi Tuan Alex bekerja di PT Properti sejak tahun 2013 dan menikah anak satu. Di sini kita buat istrinya, contohnya Winda. Ini hubungan keluarga, istri, teri, pekerjaan, bebas. Dan ini anaknya misalnya si Bobby. Niknya hubungan keluarga nih. Nah, kita langsung ke SPT tahunan yang bagian induknya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di atas ini kita buat tahunnya. Di soal tadi sejak tahun 2013. Kita buat tahun 2013. NPWP copy saja. Nama wajib pajak Alexander. Pekerjaan karyawan swasta. Nomor telepon isi. Nomor fax kalau ada. Lanjut. Nah, di bagian ini penghasilan neto. Nah, di satu, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Cara mengisinya saya sudah sediakan Excel-nya, gini dia. Kita hitung dulu, kita cari dulu penghasilan brutonya. Gaji pokoknya tadi kan 8 juta. Dia ada tunjangan uang makan dan transport 500.000, kemudian ditambah 8.500.000. Kemudian dikurang nanti biaya jabatan kan 5% dikali penghasilan bruto 8.500.000. Iuran JKK 2,3% dikali 8.500.000. Iuran JKM 3,2% dikali 8.500.000. Biaya jabatannya totalnya 425.000. Iuran JKK-nya 195.500. Iuran JKM-nya 3,2%. Jadi kita total sebesar 892.500.
Kita lanjut ya, tadi terpotong. Kemudian totalnya 892.500. Jadi penghasilan netonya, penghasilan bruto itu dikurang 892.500, dapatnya 7.607.500. Kemudian penghasilan neto setahun dikali 12, dapatnya 91.250.000. Kemudian PTKP-nya tadi dia menikah, anak 1, WP wajib pajaknya 54 juta, kawin anak 1 9 juta, totalnya 63 juta. Kemudian langsung kita isi di laporan SPT induknya. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tadi totalnya 91.290.000. Ini ya. Dah. Penghasilan neto dalam negeri ini diisi sesuai dengan formulir 1/1770S1 bagian A. Kita lihat bagian A-nya, lembar lampiran 1 tadi, totalnya 72 juta. 22 juta. Ini dia ya. Ketiga 04, jumlah penghasilan 1 2 3 ditambah totalnya 163.290. Keempat 0, keenam juga tetap hasilnya sama. Nah, ketujuh penghasilan tidak kena pajak karena dia tadi kawin 1 anak dari centang ini kawin, kemudian klik 1, totalnya 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak dikurang 6 dikurang 7, berarti 163.290.000 dikurang 63 juta, totalnya 100.290.000. 9 PP terutang, tarif pajaknya. Nah, ini tadi kita buat bagi wajib pajak dengan status PH dan MT diisi dengan terhitung sebagaimana dimaksud dalam bagian G huruf D. Totalnya 10.043.500. 10-nya 0, 11 jumlah PP terutang 10.043.500. Kemudian 12 0 13 PP yang harus dibayar per PP yang lebih dulu 10.043.500. Dia otomatis nanti ya terisi. Kemudian 14 tidak ada, 15 kosong. Nah, jadi 16-nya totalnya 10.043.500. Jadi itulah nanti yang harus